Selamat pagi Bu Selvi. Selamat pagi juga Ibu Siti. Bagaimana kabarnya Ibu Selvi? Kabar baik Bu. Ibu Siti bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik juga Bu. Baik Bu Selvi, sebelum kita melakukan coaching sebagai tahap awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Selvi ya. Pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada coaching hari ini. Coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach? Kemudian bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coach? Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan saya yang untuk Bu Selvi, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini yang pertama adalah presence atau kehadiran, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu. Baik. Kira-kira kompetensi mana yang Ibu akan kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi, Bu? Saya ingin mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian untuk indikator yang diinginkan sama Ibu Selvi dalam coaching kali ini apa, Bu? Saya ingin coach bisa menemukan solusi, kemudian langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu Selvi, untuk pra-observasi kita cukupkan ya. Silakan Bu Selvi melakukan coaching terhadap coach. Terima kasih Bu Siti, selamat pagi. Selamat pagi juga Bu Selvi, sukses selalu. Selamat pagi Bu Megi. Selamat pagi Bu Selvi. Bagaimana kabarnya Bu Megi? Puji Tuhan hari ini baik sekali. Bagaimana kabar Ibu? Oh, saya juga baik Bu. Oh ya, dengar-dengar ada yang mau Ibu Megi sampaikan kepada saya? Ya betul Bu, ada yang mau saya sampaikan kepada Bu Selvi nih. Oh baik, silakan Bu. Kita punya waktu sekitar 10-15 menit ya Bu. Jadi silakan Ibu Megi ceritakan apa yang mau Ibu sampaikan. Begini Bu, terkait dengan rekan-rekan guru saya di sekolah saya kok pusing ya Bu. Sudah disampaikan penerapan kurikulum merdeka harus menggunakan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi yang terlihat di sekolah ini teman-teman masih ada dalam keadaan ya yang begitu-begitu saja, masih zona nyaman, masih lebih berpusat pada guru, siswa kurang aktif, siswa pasif. Itu yang menjadi persoalan saya Bu. Saya mohon mungkin ada solusi dari Ibu. Begitu Bu. Baik, berarti permasalahan dari Ibu Megi adalah guru-guru yang belum menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga pembelajarannya agak membosankan buat anak-anak ya Bu? Benar Bu, guru-guru kurang kreatif dan belum menggunakan media dan sumber belajar yang sesuai, jadi masih dengan kondisi yang lama Bu. Mereka masih nyaman dengan keadaan mereka yang lama. Seperti itu Bu. Kira-kira dari percakapan kita apa yang Ibu Megi ingin dapatkan? Dari percakapan ini saya ingin mendapatkan ada perubahan khususnya dalam strategi mengajar di kelas Bu. Mereka dapat menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang berpusat pada murid sehingga pembelajaran itu anak-anak lebih senang dan kelas jadi rame Bu, begitu. Oke, jadi yang Ibu Megi harapkan adalah perubahan pembelajaran secara diferensiasi ya. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Megi ingin lihat? Saya ingin melihat adanya perubahan dalam penyampaian pembelajaran secara berdiferensiasi, dapat menggunakan model dan sumber belajar yang sesuai, yang variatif,
rekan-rekan guru dapat melakukan evaluasi dengan aplikasi-aplikasi seperti Quizzes, Wordwalk, Kahoot atau Google Form dan sebagainya. Artinya yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, Bu. Sehingga pembelajaran itu lebih variatif dan anak-anak bisa aktif, Bu. Oke, dari yang Ibu Megi sampaikan berkaitan dengan diferensiasi pembelajaran, itu kondisi ideal level 10 ya, Bu. Nah, kira-kira di sekolah Ibu ada di level berapa sekarang? Iya, kalau saya lihat dari kondisi yang dialami di sekolah saya ini baru ada di level 6, Bu. Saya berharap bisa naik ke level yang sempurna, level 10 begitu. Oke, di level 6 ya, Bu. Nah, kira-kira di Ya. kondisi sekarang ini level berapa yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 8 ya, Bu. Karena kalau untuk level yang tinggi, saya pikir masih agak susah ya, Bu ya. Mungkin di level 8 dulu supaya ada perubahan itu bagi teman-teman guru dan mereka bisa melakukan itu dengan baik. Itu saya pikir itu sudah sangat luar biasa, Bu, kalau itu terjadi. Baik, dari level 6 ke 8. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu Megi lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Saya berencana untuk melakukan proses mentoring atau pendampingan dengan rekan guru secara bergantian, Bu. Nah, untuk mentoring nanti, jadi Ibu akan merencanakan dengan mentor atau pendamping ya, Bu ya? Iya, Bu. Kira-kira selain itu, apakah ada strategi yang Ibu Megi pernah terapkan dengan rekan guru sehingga rekan guru itu nyaman dengan penyampaian Ibu Megi? Iya, Bu. Saya coba konsultasikan dengan kepala sekolah atau wakasek kurikulum untuk mengadakan pelatihan atau workshop untuk peningkatan kompetensi guru dengan menggunakan media yang bervariasi ya, Bu. Artinya dalam hal ini untuk peningkatan kapasitas diri guru ya, Bu ya. Berarti Ibu Megi sudah merencanakan untuk mentoring dan ada pelatihan atau workshop ya. Ya. Menurut Ibu Megi mana lebih nyaman untuk cepat terrealisasi, Bu? Kalau menurut saya dengan metode mentoring kali ya, Bu ya. Pelatihan bisa dilakukan di awal semester dengan pasti itu butuh persiapan, butuh biaya. Jadi kalau menurut saya waktu yang tepat sekarang ini dengan menggunakan metode mentoring sehingga saya melakukan pendampingan itu kepada rekan guru secara langsung, Bu. Itu dulu yang saya mau lakukan. Baik Ibu Megi. Kira-kira untuk proses mentoring ini Ibu Megi butuh bantuan siapa? Iya, Bu, saya nantinya akan membutuhkan yang pasti saya membutuhkan teman-teman tim IT ya. Tim IT di sekolah kami kebetulan ada 3 orang. Mungkin saya akan membutuhkan mereka untuk sama-sama dengan saya sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik, Bu. Supaya langsung teman-teman guru itu bisa langsung mempraktekkan, oh begini loh kalau menggunakan Quizzes, begini loh menggunakan Google Form dan sebagainya sehingga pembelajaran lebih menarik, Bu. Atau menggunakan Canva begitu. Seperti itu, Bu. Oh, berarti Ibu akan mentoring juga kolaborasi ya, Bu, dengan 3 rekan di sekolah Ibu. Kira-kira kapan akan terrealisasi kegiatan mentoring ini? Saya mau buat itu lebih cepat, lebih baik, Bu. Mungkin minggu depan kah saya sudah melakukan itu agar bisa ada perubahan. Dan saya akan melakukan koordinasi itu dengan teman-teman IT supaya semua boleh berjalan dengan baik, Bu. Baik, Ibu Megi. Kira-kira dari percakapan kita, apa yang Ibu Megi dapatkan? Dari percakapan ini yang saya dapatkan adalah gambaran bagaimana saya bisa membawa perubahan bisa terjadi di sekolah saya, dan itu mulai dari diri saya dulu, dimulai dari diri saya melalui proses mentoring kepada teman-teman sehingga pembelajaran yang tadinya dalam keadaan yang masih lama itu, tapi yang saya harapkan itu proses pembelajaran secara berdiferensiasi itu bisa berjalan, itu benar-benar dapat terwujud, Bu. Baik, Ibu Megi.
Ibu Megi sendiri sudah mendapatkan gambaran ya untuk menciptakan perubahan pembelajaran dengan diferensiasi model dan metode pembelajaran yang lebih up to date. Saya menunggu kabar Ibu setelah mengadakan mentoring ya Bu. Baik Ibu. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan ya Bu. Semoga semua rencana Ibu baik mentoring kemudian berkolaborasi dengan 3 rekan guru bisa berjalan dengan baik ya. Baik, terima kasih Bu sudah memberikan saya solusi. Kami sudah ada dalam percakapan ini. Semoga solusi ini dapat saya teruskan buat teman-teman. Terima kasih Bu. Selamat siang. Sama-sama Bu Megi. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya. Siap. Terima kasih. Pasti Bu. Selamat siang Bu Selvi. Apakah Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Megi? Sudah Bu. Baik, sebelum kita melakukan penutupan pasca observasi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Baik. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Di coaching kali ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab dari coaching. Kemudian coaching bisa menciptakan permasalahannya dan akhirnya bisa menemukan solusinya, Bu. Wah, baik Bu Selvi. Menurut saya sebagai observer, dalam proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur Tirta. Juga menggali dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga Bu Megi bisa menemukan solusi atas masalahnya. Coaching tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan berikutnya ya Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Selvi kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi Bu? Dari coaching tadi terhadap Ibu Megi, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah bagaimana saya lebih memahami proses kita sehingga saya bisa melakukan coaching lain kali lebih baik lagi, Bu. Baik Bu Selvi, semoga nanti ke depannya kita semua bisa melakukan coaching lebih baik ya Bu ya. Kali ini terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat siang Bu Selvi, sukses selalu. Selamat siang Ibu Siti, terima kasih.